Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Jung Agusta. Di sini saya mau menjawab UTS dari mata kuliah pengembangan sistem informasi. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Jawabannya, nomor 1, karakteristik sistem. Untuk mengetahui suatu sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat dari cirinya. Berdasarkan sistem tersebut, dapat dikemukakan bahwa karakter sistem berkaitan dengan adanya beberapa faktor, antara lain memiliki elemen, batas sistem atau boundary, lingkungan luar sistem, penghubungan sistem atau interface, masukan sistem input, keluaran sistem output, pengolahan sistem proses. Sedangkan klasifikasi sistem, setelah kita mengetahui karakteristik dari suatu sistem, selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai klasifikasi sistem. Pembagian sistem menurut sifatnya antara lain sistem abstrak atau abstrak sistem, sistem fisik atau physical system, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem tertentu atau deterministic system, terakhir sistem tak tentu atau probabilistic system. Selanjutnya ada sistem sederhana dan sistem kompleks. Selanjutnya sistem tertutup atau closed system. Soal nomor 2, siapa saja yang termaksud tim pengembangan dan apa saja tugasnya? Jawabannya nomor 2 yaitu project manager. Project manager bekerja terus selama mengembang e-learning mulai dari perancangan hingga evaluasi dan revisi. Tugas utamanya antara lain mengatur jadwal pemberi dan membagikan tugas para anggota tim lain, sehingga memeriksa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh masing-masing anggota tim. Seorang project manager hendaknya adalah orang yang sudah berpengalaman mengelola proyek serta mengerti dan menguasai pengetahuan dan keterampilan mengenai beberapa bidang terkait seperti manajerial, pendidikan, serta teknologi informasi. Selanjutnya instructional designer bertugas dan bertanggung jawab untuk merancang desain dan sistem instruksional yang akan digunakan dalam e-learning sesuai dengan teori pembelajaran. Instructional design ini terus mengerti dan memiliki kompetensi dalam bidang teknologi pendidikan. Selanjutnya sistem analistik memiliki tugas merancang dan mendesain sistem hingga subsistem secara keseluruhan aliran data, transaksi, serta basis data. Kompetensi yang dibutuhkan oleh sistem analistik adalah di bidang teknologi informasi, khususnya pemrograman web dan database. Selanjutnya, storyboard artist, tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun elemen-elemen yang berkaitan secara urut dan terstruktur. Selanjutnya, editor. Sama seperti layaknya editor pada media massa, tugas editor adalah memeriksa dan melakukan koreksi terhadap penulisan dan teks-teks yang terkait agar sesuai dengan kaidah dan dipahami oleh pengguna tanpa membuat bingung atau menimbulkan makna ganda. Selanjutnya, graphic designer. Jelas sekali bertugas untuk membuat dan mengolah data yang berhubungan dengan grafis seperti tampilan antara muka atau user interface, gambar, serta desain lainnya. Perlu kompetisi dalam bidang seni rupa dan desain grafis serta pemrograman dan desain web sebagai nilai tambah untuk merancang website.
Selanjutnya, media spesialis bertanggung jawab dan bertugas untuk mengelola editing terhadap multimedia atau audio video yang dibutuhkan. Kemampuan editing file multimedia harus memiliki posisi ini. Selanjutnya, authoring spesialis berperan membuat semua elemen sehingga pembelajaran dapat digunakan selengkapnya, membuat interaktivitas dalam e-learning, dan membuat agar konten pembelajaran dapat berhubung dengan learning management system. Selanjutnya, programmer bertugas untuk merancang dan membangun sistem dasar website e-learning, termasuk basis data yang digunakan. Tentu saja berkompetisi dalam pemrograman website seperti PHP, HTML, CSS, dan sejenisnya diperlukan. Juga harus ahli dalam pemrograman seperti database seperti MySQL dan atau pemrograman database lain yang sesuai digunakan. Selanjutnya, tester menguji sistem e-learning yang telah dibuat sesuai dengan desain yang direncanakan dan memeriksa semua komponen dan fitur berjalan dengan baik. Selanjutnya, dokumenter berperan membuat dan mengumpulkan hingga menyimpan setiap dokumen pengembangan program serta membuat pedoman pengguna e-learning. Soal nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC, berikan contoh kasusnya. Jawaban nomor 3 itu perancangan sistem atau sistem planning, lebih menekan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. A. Feasibility study, aktivitas yang dapat meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembangan. Selanjutnya, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Selanjutnya, mengidentifikasikan apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Selanjutnya, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam mengembang sistem. Selanjutnya, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. B. Analisis sistem atau sistem analisis. Analisa sistem adalah tahap-tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Brainstorming dalam sistem pengembangan mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat kebatasan sistem. Selanjutnya, mendefinisikan kebutuhan sistem. C. Perancangan sistem atau sistem design. Tahapan ini features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, merancang user interface. D. Implementasi sistem implementation. Tahapan berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelum dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas bagian berikut: pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi. Terakhir, pemeliharaan sistem atau sistem maintenance dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Nomor 4, soal nomor 4,
Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Jawaban nomor 4, faktor kelayakan yaitu teknikal, ekonomi, legal, operasional, schedule. Untuk faktor strategi, produktivitas. Soal nomor 5, jelaskan tahapan analisis. Jawaban nomor 5 mengindefinisikan masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Dalam tahapan ini mendefinisikan masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin dipecahkan. Memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang ada Selanjutnya memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. Selanjutnya menganalisis sistem. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analisa hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Membuat laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dan dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis dengan hasil analisa yang sudah dilakukan. Diversiasi mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau melayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Terakhir, manajemen menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.